Perencanaan bangunan terjun. Kira-kira mengapa diperlukan suatu bangunan terjun di saluran irigasi? Bangunan terjun atau got miring diperlukan jika kemiringan permukaan tanah lebih curam daripada kemiringan maksimum saluran yang diizinkan. Langkah pertama dari perencanaan bangunan terjun adalah menghitung selisih beda tinggi atau delta H akibat perbedaan kemiringan medan dan kemiringan rencana saluran. Beda tinggi adalah delta H, delta HM dikurangi delta HS. Sementara delta HM adalah IM kali L. IM adalah kemiringan medan, L adalah panjang saluran. Sementara delta HS adalah IS kali L, IS adalah kemiringan rencana saluran, L adalah panjang saluran. Sehingga delta H sama dengan IM dikurangi IS kali L. Untuk rumus jumlah bangunan terjun, dihitung menggunakan rumus N sama dengan delta H per T. N adalah jumlah bangunan terjun, delta H adalah beda tinggi, T adalah tinggi terjunan. Sementara jarak antar bangunan terjun adalah S sama dengan L per N plus 1. S adalah jarak bangunan terjun, N jumlah bangunan terjun. Bangunan terjun adalah bangunan yang dibuat untuk menurunkan ketinggian saluran dengan topografi setempat hingga kecepatan air tidak menimbulkan erosi pada dasar saluran. Bangunan pelimpah adalah bangunan yang dibuat untuk membuang kelebihan air pada saluran yang diakibatkan karena kelebihan debit. Talang adalah penampang saluran buatan di mana air mengalir dengan permukaan bebas yang dibuat melintasi jalan raya, jalan kereta api, jalan desa, cekungan, saluran, sungai, atau sepanjang lereng bukit. Gorong-gorong adalah bangunan air yang dibangun di tempat-tempat di mana saluran pembawa atau pembuang melewati bawah bangunan. Jembatan adalah bangunan untuk menghubungkan jalan-jalan inspeksi di seberang saluran irigasi atau pembuang, atau untuk menghubungkan jalan inspeksi dengan jalan umum, atau untuk penyeberangan lalu lintas. Got miring adalah bangunan alternatif dari bangunan terjun apabila keadaan topografi tidak memungkinkan. Langkah selanjutnya adalah perhitungan hidrolis dari bangunan terjun, yaitu menghitung lebar bukaan efektif sesuai KP 04. B efektif sama dengan Q per 1,71 kali M kali H pangkat 3 per 2. Koefisien 1,71 biasa dipakai apabila dalam bangunan terjun tersebut juga terdapat mercu ambang lebar. Beberapa perencanaan menggunakan simplifikasi B efektif sama dengan 0,8 dari B saluran. Langkah yang kedua adalah menghitung tinggi ambang di hilir atau A sama dengan setengah kali DC, di mana DC adalah kedalaman air kritis. DC dihitung dengan Q kuadrat per G kali B kuadrat pangkat sepertiga. Q adalah debit air di saluran, B adalah lebar bukaan efektif. Lalu dihitung panjang olakan atau L. L sama dengan C1 akar Z kali DC plus 0,25. Sementara C1 sama dengan 2,5 plus 1,1 kali DC per Z plus 0,7 kali DC per Z pangkat 3. Z di sini adalah sama dengan T, yaitu tinggi terjunan sesuai
ilustrasi gambar berikut. Kemudian menghitung kecepatan aliran pada bangunan terjun. Dihitung dengan VU sama dengan akar 2G delta Z. Sementara selanjutnya menghitung YU sama dengan Q kecil per VU. Q kecil adalah debit persatuan ambang lebar. Perhitungan angka Froude number dihitung menggunakan VU per akar G kali YU. Bangunan terjun dengan bidang tegak sering dipakai pada saluran induk atau primer dan saluran sekunder. Bila tinggi terjunan tidak terlalu besar, menurut perencanaan teknis Direktorat Irigasi, tinggi terjun tegak dibatasi sebagai berikut. Tinggi terjun maksimum adalah 1,5 meter untuk Q kurang dari 2,5 meter kubik per detik. Sementara tinggi terjunan dibatasi maksimum 0,75 meter untuk Q lebih dari 2,5 meter kubik per detik. Bila tinggi energi jatuh melebihi 1,5 meter, dapat digunakan bangunan terjun miring. Pada bangunan terjun miring, disarankan untuk memakai kemiringan yang tidak lebih curam dari kemiringan 1:2. Berikut adalah contoh gambar perencanaan dari bangunan terjun sesuai standar penggambaran pada kriteria perencanaan bangunan irigasi. Perlu diingat, dalam penggambaran sekali lagi harus diperhatikan kelengkapan-kelengkapan dari notasi, dimensi, dan elevasi. Sekian untuk materi bangunan terjun. Sampai jumpa pada materi berikutnya.